Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Gimana keadaan kalian hari ini? Alhamdulillah Pak, baik. Baik, Pak. Baik, Pak. Tolong diaktifkan itu ya kameranya agar saya bisa melihat wajah-wajah kalian yang masih pagi, yang masih fresh. Ihsan itu kemana ya? Kok ada apa itu? Kok hilang? Melinda juga belum keluar. Nah, gitu, bagus. Sebelum memulai kegiatan pada pagi hari ini, saya meminta salah satu dari kalian untuk membacakan doa, untuk memimpin doa. Silakan. Terserah siapa. Melinda, Pak. Silakan Melinda. Baik teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu menurut agama dan keyakinannya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Melinda. Ya Pak, sama-sama. Selanjutnya untuk hari ini siapa yang tidak masuk, yang tidak bisa mengikuti pelajaran pada pagi hari ini? Joseph, Pak, katanya masih ngantar saudaranya. Ngantar kemana ya? Katanya ke rumah sakit sama Sandi, dia sakit. Oh ya, semoga yang diberikan sakit segera diberi kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Amin. Oke, langsung saja kita masuk kepada materi pada pagi hari ini. Kalian masih ingat nggak kemarin kita itu bahas apa pada pertemuan kemarin? Ayo, masih ingat nggak? Dasar-dasar akuntansi paling, Pak. Nah, bagus sekali. Itu sudah benar. Mungkin ada yang bisa menambahkan apa saja yang mungkin dipelajari pada minggu kemarin? Yang masih kalian ingat apa saja? Mungkin dari pengertian akuntansi. Apa pengertian akuntansi? Michelle? Maaf, Pak. Kemarin kan saya izin karena sakit. Oh iya, saya lupa. Ihsan itu kemana ya? Kok nggak ada orangnya? Ihsan, hadir? Mungkin ke kamar mandi kali, Pak. Oke, udah kita lanjutkan saja. Jadi, pertemuan kemarin kita itu kan membahas pengertian akuntansi. Akuntansi adalah seni mencatat, mengklasifikasi, dan mengikhtisarkan transaksi-transaksi atau kejadian yang terkait dengan keuangan suatu perusahaan. Lalu, pada pertemuan minggu kemarin, kita belajar tentang jenis perusahaan menurut kegiatannya. Ada yang masih ingat apa saja? Apa, Pak? Minta diulang lagi. Ada yang masih ingat kemarin kita membahas tentang jenis perusahaan menurut kegiatannya apa saja? Ada apa saja? Perusahaan jasa dan perusahaan dagang. Nah, betul sekali. Tapi ada satu perusahaan yang kurang, yaitu perusahaan manufaktur. Jadi, 3 perusahaan berdasarkan kegiatannya itu ada perusahaan jasa, perusahaan dagang, dan perusahaan manufaktur. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang perusahaan jasa. Sebentar saya tayangkan PowerPoint-nya. Gimana, udah kelihatan?
Sudah, Pak. Jadi pada pertemuan pagi hari ini kita membahas tentang akuntansi perusahaan jasa. Nah, sebelum kita masuk lebih dalam tentang bagaimana sih siklus akuntansi perusahaan jasa, kita itu akan membahas tentang perusahaan jasa. Dari sini ada yang tahu perusahaan jasa itu apa? Gambaran atau pengertian menurut kalian? Ada yang tahu? Saya, Pak, mungkin saya langsung ke contohnya aja. Jadi, perusahaan jasa itu merupakan perusahaan yang kegiatannya itu tidak melakukan perdagangan, tapi mereka itu memberikan jasa. Misalnya kayak salon, bengkel, terus ya pokoknya yang berbau memberikan jasa itulah wis, Pak. Nah, bagus sekali. Itu salah satu pengertian dan juga contohnya. Mungkin teman-teman lain ada yang bisa memberikan contoh atau pengertian menurut kalian? Silakan. Bapak ulang, putus-putus di tempat saya. Mungkin ada teman-teman yang bisa mengerti, yang bisa memberikan contoh atau memberikan pengertian secara singkat apa sih perusahaan jasa itu? Silakan. Bapak kalau perusahaan-perusahaan yang kayak di internet gitu, itu masuk nggak sih Pak? Semisal kayak untuk kan ada ini Pak yang aplikasi Halo Dokter gitu Pak, itu masuk atau enggak ya Pak? Nah, oleh karena itu, untuk menjawab pertanyaan Michelle tadi, kita itu akan membahas apa sih sebenarnya perusahaan jasa? Oke, kita lanjut saja. Ingat ya, jangan takut sama akuntansi, karena akuntansi itu mudah kok. Kan kita tinggal memindahkan, menulis lagi, menjumlahkan, seperti itu. Jadi nggak usah takut sama akuntansi. Apa sih yang akan kita pelajari pada pertemuan pagi hari ini? Kita akan mempelajari 3 subpokok bahasan. Yang pertama, pengertian akuntansi, pengertian perusahaan jasa. Yang kedua, karakteristik perusahaan jasa. Yang ketiga, ciri-ciri perusahaan jasa. Yang keempat, kelebihan dari perusahaan jasa. Yang kelima, kekurangan dari perusahaan jasa. Dan yang keenam adalah contoh dari perusahaan jasa. Nah, pada pertemuan kali ini, kalian nanti akan saya berikan tugas untuk mencari contoh-contoh perusahaan jasa dan kenapa sih kok itu disebut perusahaan jasa. Tunggu saja nanti di akhir materi. Yang pertama, pengertian. Menurut Christian Gronros, perusahaan jasa adalah perusahaan yang dalam kegiatannya terdiri dari serangkaian aktivitas intangible yang terjadi antara pelanggan dan pegawai jasa untuk mengatasi masalah pelanggan. Jadi di sini ada kata yang perlu digarisbawahi. Yang pertama adalah yaitu intangible. Dalam bahasa Inggris artinya intangible adalah tidak terwujud dan tidak dapat dihitung. Memberikan pengertian nggak? Maksudnya intangible itu apa? Berdasarkan pengertian tadi ya. Berdasarkan artinya tadi. Kan artinya tidak dapat terwujud dan tidak dapat dihitung. Gimana? Apa penjelasan saya kurang jelas? Apa perlu diulangi? Diulangi, Pak. Oke, baik. Jadi, perusahaan jasa menurut Christian Gronros adalah perusahaan jasa, perusahaan yang dalam kegiatannya terdiri dari serangkaian aktivitas intangible atau abstrak atau tidak bisa dilihat bentuknya atau tidak bisa dihitung jumlahnya yang terjadi antara pelanggan dan pegawai jasa untuk mengatasi masalah pelanggan. Sudah jelas dari sini? Sudah. Jelas Pak. Nah, oke. Kita lanjut saja ke pengertian yang kedua. Pengertian yang kedua, perusahaan jasa menurut Jaslim Saladin. Perusahaan jasa adalah suatu badan usaha yang melakukan kegiatan yang tidak berwujud
dan tidak menghasilkan kepemilikan yang ditawarkan suatu pihak ke pihak lainnya. Bentar, balik lagi ke yang sini tadi ya. Contoh dari intangible itu. Jadi seperti ini, misalkan ada dua perusahaan, dua usaha. Yang pertama ini adalah usaha warung makan, yang kedua adalah usaha bengkel. Nah, di usaha warung makan ini kan sudah jelas bentuk produknya, bentuknya bisa dilihat dan bisa dihitung seperti kayak nasi, lauk, dan sayur. Kalau di perusahaan jasa yang bengkel tadi, kan bentuknya itu tidak bisa dilihat, bentuk produknya itu tidak bisa dilihat. Jadi bentuknya itu seperti kegiatan gitu, kan tidak bisa dihitung dan tidak bisa dilihat bagaimana sih bentuk dari kegiatannya itu, bentuknya itu bulat, kotak, segitiga, atau bagaimana. Jadi seperti itu ya, inti dari aktivitas intangible tadi. Kemudian oleh Jaslim Saladin ini diberikan pengertian yang lebih jelas, yang lebih mudah dimengerti. Nah, perusahaan jasa adalah suatu badan usaha yang melakukan kegiatan yang tidak berwujud dan tidak menghasilkan kepemilikan yang ditawarkan suatu pihak ke pihak lainnya. Balik lagi tadi ke perusahaan jasa, contohnya bengkel. Nah, itu kan kita tidak mungkin memberikan kepemilikan keahlian tersebut kepada pihak yang membeli. Jadi pembeli dalam bengkel di sini itu tidak bisa memiliki keahlian atau membeli keahlian yang dimiliki montir yang ada di bengkel. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, pengertian menurut Philip Kotler. Perusahaan jasa adalah salah satu perusahaan yang menawarkan suatu tindakan bersifat abstrak atau tidak berwujud dan tidak menyebabkan perpindahan kepemilikan kepada orang lain. Ini adalah pengertian yang bisa menjelaskan kedua pengertian di awal tadi. Di sini sudah jelas, dapat digarisbawahi, itu yang tulisan berwarna kuning, bersifat abstrak atau tidak berwujud dan tidak menyebabkan perpindahan kepemilikan pada orang lain. Dari sini ada pertanyaan? Atau ada yang perlu diulang? Belum, Pak. Melinda? Belum, Pak. Michelle? Tidak, Pak, masih paham. Oke, lanjut ke selanjutnya. Yang kedua adalah karakteristik. Jadi karakteristik dari perusahaan jasa itu ada 3. Yang pertama, perusahaan jasa tidak mempunyai produk berwujud atau abstrak dan tidak dapat dilihat. Seperti yang saya contohkan tadi ya, seperti bengkel itu kan tidak berwujud produknya dan tidak dapat dilihat. Kemudian yang kedua, produknya tidak memiliki standar baku atau heterogenitas. Nah, yang kedua ini contohnya balik lagi ke bengkel tadi ya. Nah, di bengkel itu kan perusahaannya kan bengkel. Tapi produk yang ditawarkan itu kan banyak, mulai dari ganti oli, ganti ban motor, servis rutin, dan sebagainya. Itu adalah maksud dari tidak memiliki standar baku atau heterogenitas. Jadi produknya itu banyak menyesuaikan kebutuhan pelanggan atau konsumen dari jasa tersebut. Kemudian yang ketiga adalah produknya tidak dapat disimpan. Masa iya sih kita bisa menyimpan tenaga keahlian dari montir tadi? Kan kita nggak bisa. Kita cuma beli jasanya, terus dia memberikan balas jasa berupa perbaikan yang kita perlukan. Nah, habis itu kan habis, nggak bisa disimpan. Jadi seperti itu. Untuk karakteristik ada yang mau ditanyakan atau kurang jelas? Bapak maaf, izin ini untuk PPT-nya di saya nggak jalan ya, Pak. Yang lainnya gimana? Jalan? Di saya juga Di nggak saya jalan, juga nggak Pak. Ini jalan, saya Pak. kira sinyalnya saja. Bapak butuh bantuan? Bentar. Baik, Pak. Bentar ya, tak share screen ulang. Bentar, sabar.
Itu baru jalan, Pak. Ini udah jalan. Ini udah jalan. Jalan, Pak, itu. Nah, jadi ini tadi nggak keluar ya, yang ini. Enggak, Pak. Enggak, Pak. Dari tadi di awal aja. Di awal yang pengertian ini. Bukan, Pak, yang di slide awal sendiri, yang di atas sendiri tadi, Pak. Ini. Yang ini. Bukan. Ini. Ya ini kayaknya. Ini tadi, Pak. Iya, betul, Pak. Dari tadi nggak jalan. Enggak, Pak. Tadi saya komunikasikan sama anak-anak dulu, makanya takut salah. Oh ya udah gini aja ya, langsung aja ya. Nggak usah di slideshow. Gimana? Iya, Pak, gitu aja. Ini akuntansi mudah kok, jadi nggak usah takut sama akuntansi. Terus yang kita pelajari pada pagi hari ini itu ada 6 sub pokok bahasan. Yang pertama, pengertian, karakteristik, ciri-ciri, kelebihan, kekurangan, dan contoh. Kemudian kita masuk ke sub pokok bahasan yang pertama, yang pengertian. Menurut Christian Grunros, perusahaan jasa adalah perusahaan yang dalam aktivitasnya terdiri dari serangkaian aktivitas intangible yang terjadi antara pelanggan dan pegawai jasa untuk mengatasi masalah pelanggan. Untuk ini, apakah ada pertanyaan? Tidak, Pak. Tidak, Pak. Masih ingat kan ya tadi penjelasan saya gimana? Masih, Pak. Ingat. Lanjut saja yang kedua, pengertian menurut Jaslim Saladin. Perusahaan jasa adalah suatu badan usaha yang melakukan kegiatan yang tidak berwujud dan tidak menghasilkan kepemilikan yang ditawarkan suatu pihak ke pihak lainnya. Ini juga masih paham atau perlu dijelaskan ulang? Tidak, Pak. Masih paham, Pak. Lanjut yang ketiga adalah Philip Kotler. Perusahaan jasa menurut Philip Kotler adalah salah satu perusahaan yang menawarkan suatu tindakan bersifat abstrak atau tidak berwujud dan tidak menyebabkan perpindahan kepemilikan pada orang lain. Yang ini ada pertanyaan? Sepertinya tidak, Pak. Oke, lanjut pokok bahasan yang kedua, yaitu karakteristik perusahaan jasa. Karakteristik perusahaan jasa itu ada 3. Yang pertama, perusahaan jasa tidak mempunyai produk berwujud dan tidak dapat dilihat. Yang kedua, produk tidak memiliki standar baku atau heterogenitas. Kemudian yang ketiga, produk tidak dapat disimpan. Dari sini ada pertanyaan? Atau yang tidak jelas? Masih belum, Pak. Oke, lanjut. Sub pokok yang ketiga adalah ciri-ciri dari perusahaan jasa. Yang pertama, pendapatan atau keuntungan bersumber dari penjualan jasa. Ingat ya, di sini kita itu menjawab pertanyaan yang lebih spesifik. Kan kita tahu pendapatan atau keuntungan suatu perusahaan itu pasti dari pelanggan atau konsumen, ya kan? Ya enggak? Iya, Pak. Nah, tapi dalam perusahaan jasa kita lebih spesifik. Jasa yang diberikan tidak sama. Nah, perusahaan jasa ini itu memberikan jasa sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Kebutuhan pelanggan. Seperti yang saya contohkan tadi, bengkel itu kan setiap orang datang ke bengkel itu dengan tujuan atau ingin melakukan perbaikan yang berbeda-beda, seperti ingin mengganti ban, mengganti velg, mengganti oli, mengganti minyak rem, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, harga mempunyai sifat tidak baku. Karena setiap keperluan konsumen itu berbeda-beda, maka harga dalam perusahaan jasa ini bersifat tidak baku, menyesuaikan kebutuhan pelanggan. Di sini ada pertanyaan? Belum. Belum, Pak. Belum. Nah, itu Iksan, Pak. Dari mana San tadi kok nggak ada? Yo.
Lanjut yang keempat, kita masuk ke kelebihan perusahaan jasa. Yang pertama, perusahaan jasa tidak membutuhkan tempat untuk mempromosikan produk. Kan perusahaan jasa bentuknya itu bersifat kegiatan, jadi tidak memerlukan tempat untuk mendisplay atau memamerkan produk yang dijualnya. Kemudian yang kedua, tidak membutuhkan gudang yang luas. Karena produk yang ditawarkan itu berupa jasa, bukan berupa barang yang memerlukan gudang untuk menyimpannya. Kemudian yang ketiga, modal awal relatif kecil. Nah, dari kedua kelebihan di atas itu kan bisa memotong modal awal dari perusahaan jasa. Di sini ada pertanyaan? Saya Pak mau tanya. Ya, gimana? Itu kan misal seperti JNT, dia kan juga punya gudang kan Pak buat menyimpan barang-barang milik pelanggannya. Nah, itu dia tuh termasuk perusahaan apa? Perusahaan jasa atau perusahaan dagang? Kalau seperti JNT itu usahanya tergolong dalam perusahaan jasa karena dia kan hanya menyimpan barangnya itu sementara. Menyimpan sementara lalu dikirimkan lagi kepada yang memiliki paket. Jadi bentuk usahanya itu adalah kurir, ya kan? Ya enggak? Bentuk Iya. usahanya itu kurir, bukan memproduksi barangnya sendiri, bukan. Produk yang ditawarkan itu adalah jasa berupa antar barang. Jadi seperti itu, Siska. Oke Pak, terima kasih. Oke, lanjut yang kelima adalah kekurangan dari perusahaan jasa. Yang pertama, strategi promosi membutuhkan testimoni dari pelanggan secara langsung karena produknya berupa jasa bukan barang. Nah, seringkali kan kalau perusahaan dagang itu mempromosikan barangnya kan dengan foto produknya. Nah, kalau perusahaan jasa tidak bisa seperti itu karena produknya itu berupa jasa yang tidak bisa dilihat. Jadi perusahaan jasa membutuhkan testimoni pelanggan secara langsung. Misalnya, ada 2 orang pergi ke bengkel yang sama. Satu orang ini pernah ke bengkel itu dulunya, kemudian yang orang kedua ini belum pernah. Akhirnya kan orang kedua ini menanyakan si orang pertama gimana sih pelayanannya, gimana sih harganya, apa sih yang kita dapatkan, gitu kan. Dari pengertian, dari contoh tersebut, itu merupakan salah satu strategi promosi yang dibutuhkan oleh perusahaan jasa yang berupa testimoni langsung secara langsung dari pelanggan. Kemudian yang kedua, tidak dapat melayani pengembalian produk yang sudah dibeli atau retur. Masa iya sih bengkel bisa mengembalikan, bukan bengkel, masa iya sih konsumen suatu perusahaan jasa itu bisa mengembalikan jasa yang sudah dibelinya? Kan nggak mungkin. Misalnya ke bengkel, kita minta jasa untuk ganti ban, sudah dibayar terus dari rumah tidak cocok, kan yang diganti itu bannya, bukan jasa pemasangannya tadi. Jadi seperti itu. Ada pertanyaan di sini? Tidak, Pak. Nah, untuk selanjutnya itu adalah contoh dari perusahaan jasa. Di sini saya akan memberikan tugas, silakan cari secara individu contoh perusahaan jasa dan kenapa sih kok disebut perusahaan jasa. Paham? Paham, Mbak. Saya beri waktu 3 menit. Bisa kan? Oke, bisa dicari dari skala sekarang. Oke, baik, waktunya habis. Silakan on cam. Michelle.
Isan? Silakan dari salah satu dari kalian memberikan jawaban yang sudah saya tugaskan. Siapa? Saya Saya, Pak. pengen juga, Pak. Isan dulu. Iya. Ini disuruh cari contoh perusahaan, Pak. Gimana, San? Putus-putus suaranya. Tadi disuruh nyari contoh-contoh perusahaan ya, Pak. Iya, perusahaan jasa beserta alasannya kenapa kok masuk dalam perusahaan jasa. Silakan. Iya, saya untuk asuransi prudensial itu masuk perusahaan jasa karena mereka menawarkan produk yang tak terlihat, yaitu berupa perlindungan gitu, Pak. Contohnya produk asuransi, produk yang tidak terlihat, jadi tidak bisa sesuai di apa, tapi hanya bisa melalui testimoni gitu. Udah, San? Halo, Sudah, gimana? Pak. Oh ya. Nah, itu jawaban yang sudah sesuai sama yang saya jelaskan tadi. Isan kan tadi memberi contoh perusahaannya itu adalah asuransi. Nah, benar sekali. Asuransi kan menawarkan sebuah produknya itu tidak terlihat. Jadi bentuknya adalah sebuah asuransi gitu kan, San ya? Nggak bisa dilihat dan nggak bisa dihitung jumlahnya berapa. Halo, San? Iya, Pak, benar. Mungkin dari teman-teman yang lain ada yang memberikan contoh. Tadi siapa? Melinda? Ya, Pak. Saya mau memberikan contoh itu rumah sakit. Ya. Karena rumah sakit itu dia hanya melakukan pertolongan saja yang nantinya itu mendapat imbalan berupa jasa, dan rumah sakit pun itu tidak melakukan produksi barang apapun, Pak. Seperti itu. Betul sekali, itu jawaban yang sudah tepat. Akan tetapi ada salah satu yang masih mengganjal. Nah, kalau lebih tepatnya, rumah sakit itu yang termasuk ke dalam perusahaan jasa adalah dokternya. Ya kan? Karena dokternya itu hanya memberikan pelayanan berupa jasa kepada pasien, bukan rumah sakitnya, tapi dokternya. Ingat ya? Iya, Pak. Ada pertanyaan teman-teman kepada Melinda, Michelle, Siska, Iksan? Pak. Tidak, Pak. Baik, terima kasih jawaban dari kalian. Selanjutnya saya ingin kalian untuk mengerti apa yang sudah saya kirimkan linknya di grup WhatsApp. Silakan dibuka. Sudah kelihatan share screen saya? Silakan masuk ke dalam room quizzes ini. Sebentar, Pak. Ya, ditunggu. Kurang Melinda sama Francisca. Iya, Pak. Sebentar masih loading, Pak. Pak, bisa minta tolong tampilkan itunya, Pak. Apa kode? Ini belum kelihatan share screen saya. Kurang turun dikit, Pak. Udah?
Sudah, Pak. Ya, ini Siska baru saja masuk. Nah, sip. Udah siap semuanya? Sudah, Pak. Nah, Pak, saya tinggal lagi, Pak. Gimana? Bentar. Ya, Siska ditunggu. Hmm. Gimana Siska? Sebentar, Pak. 1, 7, 3, 8. Ini dipencet yang mana ya, Pak? Maksudnya? Sebentar, Pak. Ini saya pencet yang mana, Pak? Yaitu. Bentar. Nah, udah masuk. Udah masuk kan? Tapi saya kok nggak ada, Pak. Maksudnya? Itu namamu atas sendiri. Oh, ya, Pak. Udah masuk ya. Pak, Saya maaf. mulai ya. Kodenya ulang, Pak. Di saya kok kembali hilang semua. Hilang, Pak. Di sini masih ada punya Melinda. Di saya muncul yang kayak punya Francisca tadi, Pak. Lanjutkan upaya sama mulai lebih itu di pencet yang mana, Pak? Lanjutkan Oh, upaya. iya. Makasih, Pak. Udah kan? Sudah, Pak. Belum? Nah, di sini nanti ada pertanyaan tentang yang kita pelajari tadi, ada pertanyaan ABC, ABCD, kemudian ada pertanyaan tentang benar atau salah. Oke, semangat.
Ayo Michelle, semangat. Nggak tahu. Ayo Michelle sama Siska. Ayo Siska, semangat. Sedikit lagi. Wah, ternyata Siska diam-diam menyelip Michelle. Selamat pada Melinda, kemudian yang kedua Ihsan, ketiga tadi Francisca, kemudian yang keempat adalah Michelle. Tetap semangat ya Michelle sama Siska, belajarnya lebih ditingkatkan. Baik, Pak. Pak, saya mau nanya boleh? Iya, gimana? Bapak tadi kan saya ngeliat yang ini loh, Pak, yang ada pet shop, ada travel, sama apa gitu. Tadi Ya. aku jawab pet shop. Itu kok nggak masuk? Kan yang ngasih itunya dokter hewan. Kalau pet shop kan dia itu jual nggak hanya memberikan perawatan pada hewan, dia kan menjual berbagai makanan, kebutuhan peralatan merawat hewan, seperti itu kan? Iya, Pak. Oke. Jadi seperti itu. Terima kasih ya buat kalian semuanya, tetap semangat. Ada yang bisa memberikan kesimpulan apa dari pembelajaran pada pagi hari ini? Sepatah dua patah kata, apa kesimpulannya? Silakan.
Michelle mungkin mau beri kesimpulan. Melinda, yang kamu dapat aja deh, yang kamu dapat pada pagi hari ini apa? Coba ya Pak. Ya, silakan. Perusahaan jasa itu merupakan perusahaan yang bersifat abstrak dan juga apa tadi ya Pak, lupa. Terus pokoknya perusahaan jasa itu memiliki kelebihan tidak usah memiliki tempat untuk menyimpan barang yang akan dijual tersebut. Nah, sudah. Bapak, saya mau nambahin. Ya, silakan Michelle. Bapak, ternyata tadi pertanyaan saya yang ala dokter, dia termasuk perusahaan jasa. Sudah, sekian, terima kasih. Kenapa kok masuk perusahaan jasa? Ayo. Soalnya kan dia kan berbentuk abstrak, Pak. Ya. Terus juga dia itu apa sih tadi itunya dari testimoni itu loh, Pak. Ya, betul sekali. Tadi dia akan memberikan produknya itu berupa jasa, bukan produk tertentu gitu. Mungkin ada yang memberikan pengalaman gimana pembelajaran pada pagi hari ini. Siska? Gimana pengalaman yang kamu dapat? Dari pembelajaran ini, pengalaman saya jadi lebih bisa membedakan antara perusahaan dagang nantinya dan perusahaan jasa yang nanti kalau semisal kita mau mendirikan sebuah usaha itu biar nggak salah arah kalau nyatet keuangannya, karena dari segi pencatatannya saja sudah berbeda gitu Pak, karakteristiknya sudah berbeda. Nah, Sudah. Ya. Mungkin dari Ihsan, terima kasih Siska. Dari Ihsan gimana terkait dengan pembelajaran pada pagi hari ini? Yang kamu dapat apa? Pengalamannya gimana? Ihsan? Gimana Ihsan? Halo Ihsan, gimana? Ya, kenapa Pak? Pengalaman apa yang kamu dapat dari pembelajaran pada pagi hari ini? Oh, saya sangat senang sekali Pak, apalagi tadi kita pakai kuisis ya, jadi kayak seru aja gitu belajarnya, lebih tertantang buat lebih paham materinya gitu. Baik, terima kasih Ihsan. Saya akan memberikan sedikit kesimpulan terkait pembelajaran pada pagi hari ini. Jadi perusahaan jasa itu perusahaan yang aktivitasnya itu atau memproduksi suatu produk yang tidak dapat dilihat dan tidak dapat dihitung jumlahnya. Kita hanya bisa membeli, tidak dapat melihat dan memegang atau menghitung jumlahnya berapa. Kemudian kelebihannya itu seperti tadi, tidak memerlukan ruang yang banyak, tidak memerlukan gudang, biaya pendiriannya relatif mudah. Kemudian kekurangannya itu salah satunya tidak melayani retur. Contohnya seperti yang diberikan teman-teman tadi, ada Halo Dokter, ada dokter sendiri, ada bengkel, ada JNT. Jadi seperti itu. Ada pertanyaan? Sudah. Oke, baik. Dari saya sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga ilmu yang saya berikan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Sama-sama.